Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita ketemu lagi di pengajian rutinan setiap subuh untuk menghatamkan suatu kitab yang berjudul Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaiton, karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Mana Pak? Cek. Oh, dari sini aja. Cek. Ini nggak jalan. Ya, alhamdulillah setiap hari makin bertambah peserta kajiannya, dan saya harap pada istiqomah. Kalau bisa semuanya diharap istiqomah hadir menyimak pembahasan ini secara bertahap dan dari awal. Kalau nanti sekonyong-konyong datang ketika pembahasan ruqyah, nanti tidak paham dasarnya. Ya, karena ini kitab Wiqayatul Insan, ya, atau yang sudah diterjemahkan dengan judul kitab ruqyah, jin, sihir dan terapinya. Ini adalah kitab yang paling bagus untuk mempelajari ruqyah syar'iyah, paling sistematis dan paling mudah difahami, lengkap isinya. Jadi menurut kami semua, bagi para peruqyah yang aktif meruqyah, bisa dibilang kitab Wiqayatul Insan ini adalah salah satu kitab yang wajib untuk dimiliki dan dipelajari. Tanpa pegangan dan tanpa pedoman suatu ilmu, peruqyah amat sangat mudah ditipu oleh setan, dan prakteknya mudah sekali terjerumus pada praktek-praktek perdukunan. Ya, karena yang perlu diingat, yang namanya ruqyah awal mula hukumnya itu apa? Haram. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan pelet itu semuanya syirik. Secara otomatis ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ruqyah itu salah satu bagian dari kesyirikan, maka hukumnya berarti haram, karena tidak ada syirik yang halal kecuali syirik pada istri. Syirik artinya apa? Menyekutukan, ya. Menyekutukan istri boleh, tapi menyekutukan Allah haram semua. Nah, syirik yang dimaksud apa? Yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak dibolehkan. Nah, maka dari itu butuh sekali kita yang namanya pedoman serta pegangan untuk murojaah terhadap apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Kita telah mempelajari dasar-dasar dari kitab ini. Ada yang sudah punya kitab terjemahnya? Buku terjemahnya sudah ada yang punya? Nanti bisa dipesan ke sini. Bisa diambil dulu. Ya, nanti bayarnya di luar masjid. Ya. Kalau bisa di kajian-kajian mendatang harus bawa buku terjemahan, jangan cuma dicatat. Bawa buku terjemahan, diurak-urak itu, dicoret-coret buku terjemahannya. Karena
Buku yang saya baca ini banyak sekali revisi dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ada beberapa redaksi yang beliau hapus dan ada beberapa yang ditambahkan. Ya. Jadi kalau bisa dibuka. Dalam pondasi kitab ini yang dibahas pertama kali oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali adalah tentang perkara iman pada yang gaib. Ini saya ulang-ulang. Kenapa? Karena dasar pondasi akidah umat Islam itu adalah mengimani hal yang gaib. Dan mengimani pada hal-hal yang gaib itu adalah salah satu sifat, bahkan sifat yang paling pertama yang Allah sebutkan terhadap orang-orang yang muttaqin. Apa orang yang muttaqin artinya? Apa? Muttaqin artinya apa? Beriman, bertakwa. Takwa artinya apa? Kemarin yang kita bahas secara lughawi itu. Takwa sama seperti khasyah. Khasyah apa artinya? Takut ya. Lalu apa beda khasyah dan khauf? Ayo, ingat-ingat. Sama yang masih ingat pelajaran yang lalu. Apa bedanya khasyah sama khauf? Khasyah dalam Al-Quran disebutkan untuk menunjukkan suatu ketakutan. Tetapi ketakutan yang timbul di hati ini malah menggiring orang yang takut untuk lebih dekat, lebih cinta, lebih rindu terhadap apa yang dia takuti. Itu khasyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala lebih khusus menggambarkan Al-Qur'an ini ketika diturunkan kepada sebuah gunung dalam surat Al-Hasyr ayat 21, maka gunung itu akan bergetar dan hancur min khasyatillah, karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap keagungan yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Yang mana dengan keagungan-keagungan tersebut makhluk itu dibuat takut tapi cinta, dibuat takut tapi sangat rindu. Itu khasyah. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Quran ini pada sebuah gunung, gunung itu akan bergetar dan hancur karena takut sama Allah. Takut yang melahirkan sebuah kecintaan. Tapi kalau khauf secara umum, takut yang menimbulkan sikap pelarian. Sama halnya seperti kita ketemu ular, ketemu harimau, ketemu apa lagi contohnya? Tyrannosaurus misalnya. Itu kita takut yang manusiawi, yang wajar. Kita takut diterkam, kita takut dimakan sama binatang buas. Makanya kita menghindar dari binatang buas tersebut. Itu takut yang menimbulkan pelarian, khauf. Sampai sini bisa difahami? Nah, kalau takwa, ya orang-orang yang benar-benar takut sama Allah, kemudian selalu mendekat dan merasa amat sangat rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, apa di antara sifatnya orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang mengimani hal gaib. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu iman. Ini saya ulang-ulang karena ranah pembahasan kita adalah tentang pengobatan Al-Quran, yang ranahnya itu gaib, yang ranahnya bukan ilmiah, bukan sekedar ilmiah, tapi lebih dari itu. Ranah pengobatan Al-Quran adalah ranahnya imaniyah, yang tidak semua orang mampu menerimanya dengan lapang dada. Maka tidak heran pengobatan-pengobatan ruqyah syar'iyah ini sering mendapat cibiran dari orang-orang yang sok ilmiah, sering mendapatkan ejekan-ejekan terhadap orang-orang yang selalu mengandalkan ilmiah dan ilmiahnya, mengandalkan akalnya. Nah, apa beda imaniyah sama ilmiah? Ilmiah adalah sesuatu keyakinan yang lahir terhadap sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang nampak, sesuatu yang
masuk terhadap apa ini namanya, masuk ke dalam nalar manusia. Itu ilmiah, suatu keyakinan yang lahir karena sesuatu yang nampak atau yang dapat masuk ke dalam nalar manusia, itu ilmiah. Tapi kalau imaniyah, suatu keyakinan yang lahir dari sesuatu yang tak nampak dan tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Contoh Isra Mi'raj. Kalau misal antum hidup di zaman Rasulullah, kira-kira bakal mengimani enggak itu Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam? Enggak cukup itu, dari Masjidil Aqsa Mi'raj sampai ke langit ke-7, kira-kira masuk akal atau enggak? Masuk akal lah itu. Pasti orang-orang secara umum ya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu mengatakan Rasulullah bohong, hanya tipuan belaka. Karena apa yang diandalkan pertama kali bukan ini, tapi ini otaknya, nalarnya. Kalau selalu mengandalkan nalar, banyak sekali perkara-perkara dalam agama ini yang susah untuk dicerna dalam perkara-perkara keimanan ini. Bagaimana contohnya dalam ranah pengobatan Quran ini, mohon maaf, dalam ranah ruqyah syar'iyyah ini. Banyak bagaimana paku bisa masuk ke dalam perut, bagaimana kawat-kawat berduri apa ini namanya, keluar dari perut seseorang, susah untuk masuk nalar itu. Di sini ada orang medis, dokter, perawat, mantri, ada yang pernah menemukan mungkin saudara-saudarinya secara ilmu medis lah, dibuktikan itu kenapa kawat bisa keluar dari perut, susah. Gimana bisa indung telur waktu di USG tiba-tiba hilang sama sekali, padahal aslinya masih ada. Bagaimana bisa orang-orang muntah darah hingga berember-ember dari asar sampai maghrib dan dia nggak lemes, masih bisa ngamuk. Secara nalar susah untuk diterima. Kalau memang itu orang normal muntah darah berember-ember ya wafat. Apalagi itu habis dari asar sampai maghrib. Ini pernah saya tangani waktu itu sama bapak di Surabaya dari Kalimantan. Muntah-muntah ketika kita ruqyah. Habis dari asar 3:30 sampai jam 5:30 baru selesai muntah darahnya. Darah benar-benar darah kental. Kalau misal orang normal muntah darah sebegitu banyak, wassalam sepertinya, kehabisan darah, berember-ember. Nah, maka dari itu penting kita mengimani tentang sesuatu yang gaib. Gaib terbagi menjadi berapa kemarin? 2. Apa sama apa? Gaib mutlak sama gaib nisbi. Apa itu gaib nisbi? Apa itu gaib mutlak? Ya, betul. Gaib yang rahasianya itu tidak Allah tampakkan pada siapapun kecuali hanya Allah yang tahu. Ada berapa kemarin? 5. Dalam surat? Betul, surat Luqman ayat 34. Ya. Pertama tentang ilmu sa'ah. Kemudian yang pertama tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Cuma Allah yang tahu. Peramal-peramal nggak ada yang bisa tahu. Ya, itu si Mama Lemon katanya 2012 mau kiamat. Nyatanya Mama Lemon sendiri yang meninggal. Itu kiamat sugro, kiamat untuk dirinya sendiri. Mama Lemon mau Loren ya. Katanya 2012 kiamat, sudah gelap setelah 2012. Ya gelap, dia sendiri yang gelap di dalam kubur. Ya, tidak ada yang pernah tahu kapan kiamat datang. Yang kedua tentang wa yunazzilul ghaitha. Apa itu al-ghaith?
hujan. Hujan itu arti secara umumnya. Dalam bahasa Arab hujan dikatakan al-ghaith atau al-matar. Dalam Al-Quran seringnya disebutkan al-ghaith dan al-matar. Bedanya apa antara al-ghaith dan al-matar? Ayo ini kita murajaah lagi supaya yang baru hadir dicatat, jangan cuma disimak. Apa bedanya al-ghaith dan al-matar? Al-matar itu hujan biasa yang kadang-kadang membawa manfaat, kadang-kadang malah merusak. Makanya dalam Al-Quran Allah menggunakan kata al-matar ketika mengabarkan tentang hujan-hujan laknat yang pernah Allah timpakan kepada kaum-kaum sebelum kita. Wa amtarna alaihim mataras sawu, misal. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Dan kami balik atasnya menjadi bawahnya, kemudian kami hujani mereka dengan bebatuan dari sijil, dari neraka. Itu matar. Tapi ghaith itu hujan yang membawa keberkahan, membawa manfaat, menghidupkan bumi. Doa-doa orang-orang yang berdoa di saat al-ghaith, di saat hujan tersebut akan Allah kabulkan. Itu yang namanya al-ghaith. Terus apa? Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang dalam rahim. Bukan jenis kelaminnya, lebih dari itu. Yang dimaksud pengetahuan Allah pada apa yang ada di dalam rahim bukan tentang jenis kelamin seperti yang kita ketahui di zaman sekarang. Buktinya sekarang kan ada USG, bisa dilihat ini jenis kelaminnya laki atau perempuan, bagaimana mukanya. Bukan seperti itu maksudnya. Wa ya'lamu ma fil arham adalah yang mengetahui tentang rizki, amalan, nasib, umur ya atau ajal orang tersebut. Itu yang dimaksud. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan. Gak ada yang tahu tentang masa depan, kita akan melakukan apa di masa yang akan datang. Itu tidak ada yang tahu. Ini perlu kita tanamkan baik-baik supaya ketika ada jin yang ngoceh ketika ruqyah kita tidak terpengaruh. Contoh, lihat anak ini gak akan pernah nikah. Kamu tahu apa jin kroco ngaku-ngaku bisa tahu masa depan, ini anak katanya tidak bisa nikah. Allah yang menentukan itu semua. Mudah bagi Allah untuk membolak-balikan suatu keadaan. Kalau Allah berkata kun, maka jadilah. Ya, kun fayakun. Jadilah. Habis itu ya maka jadi. Apa yang akan terjadi? Maka tidak perlu kita gusar, tidak perlu kita galau terhadap seluruh ancaman-ancaman jin yang mengatakan kamu masa depannya begini dan begitu. Kamu tahu apa jin? Tidak tahu apa-apa. Yang kelima tentang ya, kematian. Tidak ada yang tahu. Jin juga tidak pernah tahu. Orang yang kena susuk, bukannya malaikat maut itu dihalang-halangi sama susuknya. Kalau sudah waktunya mati, mau pakai susuk, mau pakai ilmu kebal sekalipun, tidak akan bisa menghalangi malaikat maut untuk mencabutnya. Lalu apa yang bikin susah mati? Itu sebab kesyirikannya. Maka Allah panjangkan masa-masa sakaratul mautnya. Bukan malaikat maut yang terhalangi oleh sebab susuk atau jin. Jin sendiri tidak pernah tahu kapan manusia itu mati. Tidak pernah tahu. Cek tadi dalam surat Saba ayat berapa? 14 sampai 16 itu. 14 ya. Pojok paling kanan bawah. Falamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu. Dan ketika kami tetapkan kematian untuk Sulaiman, jin itu tidak ada yang tahu bahwasanya Nabi Sulaiman sudah meninggal kecuali ketika tongkatnya sudah kropos dimakani rayap, kemudian Nabi Sulaiman jatuh tersungkur. Jin ifrit, ini tingkatannya ifrit ya, bukan jin kroco yang ngerasukin apa itu murid-murid ebek, bukan. Ini ifrit yang paling sakti, paling cerdik, paling kuat. Itu aja enggak tahu. Lah apalagi jin yang dipanggilin untuk ngerasuk jadi macan, jadi ketek, jadi
kelinci, apalagi itu, gak ada yang bisa tahu. Ini ifrit tingkatannya. Raja jin, raja-raja jin paling ningrat, pria ini, gue orang ngerti. Baru ketika Nabi Sulaiman jatuh, jin ifrit yang lagi pada membangun istananya Nabi Sulaiman semuanya pada kabur. Oh ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kalau jin itu tahu, malah itu fil adabil muhin. Mereka tidak pernah menetap untuk selalu membangun istananya Sulaiman alaihi salam. Kalau tahu hal yang gaib, ini sudah jelas skakmat itu. Jin tidak pernah tahu tentang perkara-perkara yang gaib. Ya. Khususnya tentang kematian ini. Nah, gaib nisbi itu apa kemarin? Ayo. Gaib yang diketahui sebagian makhluk lain, tapi makhluk yang lain tidak bisa mengetahuinya. Dipaham sampai di sini? Contohnya apa gaib nisbi itu? Bisa diketahui makhluk lain, tapi makhluk lain tidak bisa tahu. Contohnya ya jin sama sihir. Ini masuknya ranah gaib nisbi. Masuknya ranah gaib apa? Gaib nisbi. Kenapa? Tidak semua orang bisa merasakan sihir dan jin, tapi orang-orang tertentu saja yang bisa merasakannya. Siapa yang bisa merasakan? Dukun dan korbannya. Orang normal ya tidak bisa merasakan. Paling merinding. Antum pernah merasakan merinding di tempat-tempat tertentu? Padahal tidak takut sama setan, tidak takut sama hantu, tapi merinding rasanya. Pernah? Pernah ya? Ya berarti di sekitar situ ada sesuatunya, ada jinnya. Ibaratnya jin itu amat sangat susah untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Nah kalau orang tuh bisa sampai kerasukan, ketika kerasukan massal, itu orang-orang yang sudah ada bakat jin turunan atau sudah kebuka. Entah dia pernah mengamalkan amalan-amalan bid'ah, atau mungkin pernah mengamalkan suatu kesyirikan, mengamalkan suatu ritual-ritual yang membuka segel-segel jin di dalam tubuhnya, terbuka masuk. Nah, kalau yang belum terbuka itu seperti kayak ada apa tuh? Magnet kutub utara sama kutub utara bertolak belakang. Tidak akan pernah bisa nyatu. Efeknya di kulit yang merinding. Oke, itu kemarin. Nah, ini tentang perkara gaib. Lalu kemudian kita kemarin juga bahas masalah jin, makhluk dari api. Kenapa kok diazab dengan api, ya kan? Apa kemarin kiasnya? Dalil aklinya deh. Walaupun jin itu diciptakan dari api, ketika sudah jadi, jin itu bukan berwujud api. Buktinya apa? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencekik ifrit yang mau apa tuh nyelomot pakai obor ya, diselomot wajahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pakai obor, itu dicekik sama Rasulullah sampai ilernya jin itu kerasa di tangannya Nabi. Dingin. Kalau api, ya kayak ditetesi lilin panas. Tapi Rasulullah saat itu merasakannya dingin. Ini menunjukkan jin hanya bahan bakunya saja dari api. Tapi kalau udah jadi, ya bukan api lagi. Sama kayak kita, bahan baku kita dari apa? Tanah. Apa kita masih dari tanah? Kena hujan apa luntur badan kita? Bisa dilihat dalam surat Al-Hajj ayat 5. Pojok kiri paling bawah. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha. Wahai sekalian manusia, kalau kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari tanah. Kemudian dari tanah itu kami jadikan sperma. Dari sperma itu kami jadikan gumpalan darah. Kemudian menjadi gumpalan daging yang belum terbalut. Gumpalan daging yang kami balut, ya akhirnya jadi manusia. Yang kami kokohkan pada rahim wanita seperti yang kami kehendaki. Jadi ada prosesnya. Lebih dari itu, riwayat dari Abu Hanifah
rahimahullah ketika menjawab pertanyaan ateis. Ini kan pertanyaan-pertanyaan orang-orang ateis. Ya, ini orang-orang yang sering mengandalkan akalnya aja, yang nggak mengakui tentang hal-hal gaib, nggak mengakui adanya Tuhan. Gimana bisa iblis itu dari api kok diazabnya besok di api juga? Akhirnya ditempeleng sama Abu Hanifah, ditampong, plak. Kaget orang ateisnya, kenapa kamu mukul saya? Ya, itu jawabannya. Pipi kamu kulit bukan? Kulit. Tangan saya ada kulitnya? Ada. Kulit sama kulit kenapa sakit? Diam deh. Ini kulit. Tangan kita ada kulitnya, ditempeleng, plak, sakit enggak? Sakit. Gitu juga sama iblis. Ini enggak usah dihubung-hubungkan semuanya dengan akal manusia, enggak bakal jadi. Ya, kita lanjut pada pembahasan yang baru. Nah, ini kita murojaah porsinya memang harus lebih besar. Kenapa? Supaya nyantol. Justru ilmu yang lebih lama itu harus lebih kita jaga. Ilmu baru ya kita jaga juga supaya ingat semuanya. Karena ilmu-ilmu pondasi yang dasar yang kemarin kita pelajari itu pondasinya. Kalau tidak kokoh, goyah nanti kalau sudah jadi peruqyah. Khawatirnya seperti itu. Baik, pembahasan yang baru, masakinul jin, rumah-rumah jin. Kemarin kan kita sudah bahas tentang jenis-jenisnya ya. Ada apa aja kemarin? Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Yang pertama, jin yang mempunyai sayap, melayang-layang di udara. Ini biasanya masuk kepada orang-orang yang suka ngamalin ritual-ritual yang aneh-aneh dan nyeleneh. Tempat tinggalnya dan rute-rutenya kemarin sudah kita jelaskan di mana jin ini suka tinggal. Yang kedua adalah sinfun hayat wal kilab. Setan jenis ular dan anjing. Yang ketiga yahilluna wa yad'anun, yang suka menetap dan suka pindah-pindah. Yang suka berpindah-pindah dan suka menetap. Ya, sekarang tentang rumah jin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jinnu yufaddilunal amakinal khaliyata minal insi kasahrawat. Jin sukanya tinggal di tempat-tempat yang tidak ditinggali oleh manusia. Contohnya seperti di padang pasir. Ini karena di Mesir, makanya Syekh Wahid Abdul Salam Bali menjelaskan di padang pasir. Lah kalau di Indonesia di mana? Di sawah. Di sawah-sawah, di ladang yang enggak ditempati sama manusia, di hutan. Wa minhum man yaskunul mazabila wal qumamat. Wa minhum man yaskunu ma'al insi. Di antara mereka selain tinggal di tempat-tempat yang tidak ditinggali manusia seperti padang pasir, sawah dan lain-lainnya, mereka juga tinggal di tempat sampah, di tempat pembuangan sampah, wal qumamat, tempat limbah, pembuangan rumah tangga itu, limbah-limbah rumah tangga, sepiteng. Di situ mereka suka tinggal. Pokoknya jin-jin yang kafir suka tempat yang bau, kotor, lembab. Itu suka sekali. Wa minhum man yaskunu ma'al insi. Di antara mereka ada juga yang tinggal bersama manusia. Ya. Walidha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila as-sahra'i fayad'uuhum ila Allah yaqra'u alaihimul Qur'ana wa yu'allimuhum umura dinihim. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menuju kepada sebuah padang pasir yang luas, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, mendakwahi bangsa jin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahi bangsa jin untuk mengenal siapa Allah, untuk mengenal Tuhan mereka. Yaqra'u alaihimul Qur'an. Selain mendakwahi, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga membacakan Al-Qur'an kepada jin yang ada di padang pasir. Wa yu'allimuhum umura dinihim.
Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada bangsa jin tentang ajaran-ajaran agama mereka. Ya, maksudnya agama Islam. Dari sinilah menunjukkan bahwasanya jin itu juga mukallaf sama seperti manusia. Mereka juga berhak untuk didakwahi. Bahkan peruqyah ini sebenarnya adalah dai, bukan hanya dai kalangan manusia tapi juga dai untuk kalangan bangsa jin. Kalau bukan kita yang mendakwahi mereka, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Di bangsa jin jarang yang namanya ulama. Mereka kalau belajar ya sama manusia. Makanya ketika kita meruqyah penting untuk mendakwahi jinnya. Setidaknya ajak mereka untuk masuk Islam. Wahai jin, kita tidak akan menyakiti kamu. Kami tawarkan Islam. Apa itu Islam? Biasanya nanti bakal tanya-tanya. Ya jelaskan. Nah, ini pentingnya antum mempelajari ilmu syar'i. Nggak tanyain apa itu Islam, nggak tahu. Lu kepri we, nawar-nawari orang ngerti. Siapa Tuhannya? Allah. Kita sampaikan Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalian wahai jin juga diperintahkan Allah untuk menyembahnya. Diberitahu tata cara sholat. Diberitahu apa makanan untuk jin muslim seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa makanan jin muslim kemarin yang sudah kita bahas? Tulang. Yang tulang itu hewannya disembelih dengan membaca Bismillah. Tulang, makanya kita dilarang, mohon maaf, cebok dengan tulang. Tidak boleh. Kemudian makanan yang lain adalah apa? Al-bi'ru atau ar-raus, kotoran hewan yang sudah mengering. Nun sewu, bribil atau telepong yang sudah ngering itu makanan untuk bangsa jin. Tapi makanan lidawabihim kata Ibnu Sulam, untuk hewan-hewan tunggangannya bangsa jin. Nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi di bangsa jin juga ada hewannya sama seperti di alam manusia. Ada hewan, mereka punya hewan tunggangan, mereka punya hewan ternak. Makanannya apa? Kotoran-kotoran hewan yang sudah mengering. Wa qad takarrara hadza katsiran kama thabata fil Bukhari wa Muslim min hadits Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dan sudah diulang-ulang, sering diulang-ulang dalam beberapa riwayat-riwayat hadis yang sahih seperti yang kutipkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadisnya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ya, jadi di situ di hadis tersebut ya, coba lihat terjemahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi jin, begitu juga jin dari Nasibain. Jin dari Nasibain yang menurut Imam Hakim ada seorang sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa jin namanya Zauba'ah. Ini salah satu jin dari negeri Nasibain, jin yang paling soleh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabilah jin yang paling soleh, yang paling baik. Wallahu a'lam sampai sekarang masih ada atau enggak? Itu Nasibain yang menjadi sebab turunnya surat Al-Jin dan surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 33. Itu jin dari apa? Negeri mana? Nasibain. Dari Nasibain. Ya. Nah, itu didakwahinya di mana? Di padang pasir. Wa yaskununal mazabila wal qumamat. Mereka yang tinggal di tempat sampah, tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan limbah, li'annahum ya'kuluna fudulati ta'amil insi kama thabata 'inda Muslim min hadits Ibnu Mas'ud wa qad taqaddama. Ya. Mereka yang tinggal di tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan limbah karena mereka itu sukanya makan bekas-bekas makanan manusia. Mereka juga suka makan kotoran-kotoran manusia. Seperti yang telah dijelaskan dalam riwayatan Imam Muslim dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah kita bahas pada pembahasan sebelum-sebelumnya.
Wal jinnu taskunul khala aidan. Di antara bangsa jin ada yang tinggal di WC. Ada yang tinggalnya itu sukanya di WC, di toilet. Ada juga itu. Makanya jangan lama-lama di toilet. Di toilet maca koran atau maca komik. Sambil menikmati indahnya alam. Akhirnya terbuai. Itu bahaya, di situ tempat-tempat jin nongkrong. Jadi bukan antum aja nongkrong, ada jin lain yang suka nongkrong di situ. Jadi jangan kita lama-lama nantinya ditaksir sama jin. Ada kisah menarik, mari saya kisahkan. Saya kasih tahu dalilnya dulu ya. Faqad warada an Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Dari Zaid bin Arqam, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, "Inna hadhil hususa muhtadiratun. Fa idza ata ahadukumul khala falyaqul, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Ketahuilah bahwasanya yang namanya khusus itu toilet ya. Ini adalah muhtadirah. Muhtadirah maksudnya adalah tempat hadirnya jin. Tempat nongkrongnya bangsa jin. Bahasa kita ya kongko-kongko. Tempat kongkonya bangsa jin ini toilet itu. Maka dari itu apabila ada salah seorang di antara kalian hendak memasuki kamar mandi, toilet ya. Hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya? Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari khubus. Apa khubus artinya? Khubus itu jamak dari khabith. Artinya jin laki-laki yang jahat. Itu khubus. Khaba'ith jamak dari khabithatun. Artinya bangsa jin perempuan yang jahat, yang kafir. Karena jin muslim tidak mungkin tinggal di toilet, mambu. Jin-jin yang muslim sukanya ya tinggal di area masjidnya. Semoga ada banyak jin yang mengikuti kajian kita ini. Itu ya. Ini ada kisah menarik yang menunjukkan jin memang benar-benar tinggal di toilet. Ketika saya di pesantren, waktu itu masih kelas 5, tahun 2009. Kelas 5 saya tahun 2009. Waktu itu ada kakak kelas saya kesurupan, sering diganggu jin. Ketika tidur, tidak pernah absen beliau itu mimpi basah. Jadi sehari itu mimpi basah, kalau dihitung-hitung bisa 5 kali lebih. Luar biasa kan? Betapa lemasnya itu. Wong ketiduran di kelas pun mimpi. Ya anak pondok ya, ini yang kalau ada anak pondok sini pernah ngerasain gimana capeknya kegiatan pondok pesantren. Capek turu tiduran, mimpi. La haula wala quwata illa billah. Sampai suatu ketika diruqyah oleh guru saya. Beliau Al Ustaz Lutfi Andriansa dari Sidoarjo. Hafizahullah. Nah, ketika itu diruqyah sama Ustaz Lutfi. Ini kan laki-laki. Lumayan sangar. Harusnya fitrah laki-laki kan sangar, tegas. Pas diruqyah jadi perempuan. Gemulai, lemah gemulai. Terus godain laki-laki yang ada di situ semua. "Mas, peluk aku, Mas." Dikejar-kejar. Lalu ditanya, ditaklukkan atas izin Allah dengan perantaraan Ustaz Lutfi, ditaklukkan, ditanya sama Ustaz Lutfi, "Kamu kenapa masuk ke dalam tubuh anak ini?" "Aku suka anak ini." "Kenapa kamu suka?" katanya. "Karena kalau masuk kamar mandi tidak pernah baca doa, sering kebolak-balik kakinya, harusnya kaki kiri dari kaki kanan. Kemudian kalau masuk kamar mandi sudah di dalam sukanya lama, ngapain aja? Siul-siul. Suka bersiul-siul di kamar mandi dan suka bernyanyi. Nah, jadi kita tidak perlu mengadakan konser tunggal di kamar mandi. Itu nanti penontonnya jin, khubus sama khaba'is semuanya. Nanti kalau suka dirasuk. Mau? Tidak mau kan?
Itu jin perempuan yang suka. Sudah lupa baca doa, ngadakan konser, tunggal di kamar mandi. Naudzubillah. Kasihan. Kalau kita lupa nggak baca doa ketika kita melepaskan baju, ini aurat kita bisa dilihat sama jin. Lebih parah dari itu, mohon maaf, bisa digerayangi, bisa disentuh-sentuh. Ciri utamanya biasanya suka gatal bagian tubuhnya, yang sukanya dipegang-pegang, dielus-elus sama jin. Biasanya gatal, cenderungnya. Ya, jadi hati-hati. Ada yang begitu. Lalu apa doanya? Baca bismillah. Bismillah, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dalam hadis yang sahih juga dikatakan, satru ma baina aurat ibni Adam, ya, wa absarul jin, bismillah. Penghalang antara auratnya Bani Adam dengan penglihatannya bangsa jin itu adalah dengan membaca bismillah. Kita lepas baju, dimanapun kita lepas, baca bismillah dulu baru lepas. Insya Allah akan Allah tutupi sehingga aurat kita aman dari jin yang mata keranjang. Gitu ya. Jadi mohon maaf, kasus-kasus LGBT itu juga banyak sekali yang sebenarnya merupakan gangguan jin. Mana mungkin laki-laki suka sama laki-laki kecuali ada yang aneh. Biasanya jin perempuan yang merasuk, yang suka sama laki-laki lain, jinnya bukan orang tersebut. Yang suka perempuan dengan perempuan, jin laki-laki yang tinggal di perempuan tersebut suka sama temennya. Dibuatlah menjadi kaum seperti kaum Sodom di zaman Nabi Lut alaihissalam. Nauzubillah min dzalik. Ya, hati-hati, berawal dari suka siul-siul di kamar mandi bisa sampai ke situ. Ya, hati-hati. Qultu, ini Syekh Wahid Abdul Salam Bali pernah juga bertanya sama jin yang pernah merasuki manusia. Waqad sa'altu jinniyan musliman hal taskunu fil khala? Syekh Wahid pernah bertanya kepada jin yang muslim, apakah kamu juga tinggal di toilet, di WC? Jin muslim itu menjawab, tidak. Kemudian Syekh Wahid juga bertanya lagi, ada ya betul terjemahannya? Walakin qad warada annal jinna taskunul khala'ati wal marahidha. Loh, gimana bisa kamu tidak tinggal di WC? Kan ada hadis yang mengatakan bahwasannya yang namanya jin itu tinggalnya di toilet. Apa jawab jin muslim di situ? Naam, iya. Walakinna hadza khasun bi kuffaril jin li'annahum yufaddiluna al-amakin an-najasah. Betul sekali, tetapi hal tersebut khusus untuk orang-orang kafir dari bangsa jin, karena mereka amat sangat suka dan betah tinggal di tempat-tempat yang najis, wal mawatin al-qudrah, dan juga tempat-tempat yang kotor. Ya, maka dari itu kalau bisa rumah itu disapu dan dipel tiap hari supaya tidak kotor, tidak lembab. Dan kalau bisa nih untuk semuanya, ya, rumah-rumah itu harus cukup pencahayaannya. Kalau pagi buka semua jendela, pas pagi, baru ketika maghrib harus ditutup semua. Kalau pagi buka semuanya supaya sirkulasi udara itu keluar masuk enak, supaya rumah itu kena cahaya matahari, biar tidak lembab, biar tidak pengap, tidak kotor juga. Kalau pengap, lembab, kotor, apalagi ada najisnya, jin sangat suka tinggal di situ. Biasanya rumah-rumah angker, kenapa kok banyak jinnya? Kotor. Selain kotor, tidak ditinggali sama manusia, dan tidak kena cahaya matahari. Qultu, Syekh Wahid Abdul Salam Bali juga menjelaskan, wala'alla hadzal kalamu sahihun. Mungkin saja perkataan jin muslim itu benar. Faqad lahattu anna kufarul jinni yatadayaquna minar rawaihi thayyibati khassatan raihatal misk.
Syekh Wahid Abdul Salam Bali sudah sering memperhatikan bahwasanya jin kafir itu amat sangat tersiksa ketika mencium bau-bau yang wangi, khususnya wewangian dari minyak misik atau minyak kasturi. Minyak misik itu jin sangat tidak suka. Selain misik apalagi? Minyak al-ud. Al-ud itu minyak gaharu. Antum kalau mau ruqyah semprot tuh minyak misik atau minyak gaharu, baru cium baunya udah muntah biasanya jin. Kalau jin kafir bau cium baunya udah muntah-muntah, tidak kuat ya. Makanya salah satu pengobatannya yang pernah saya jelaskan untuk mengobati gangguan jin adalah dengan mengoleskan minyak-minyak wangi, terutama minyak misik atau minyak gaharu pada hidung, telinga, sama lubang-lubang yang lain dan tempat-tempat yang lain. Hidung, telinga, di sini tempat otak kecil, pusar, kubulain, ya, antara lubang sekitar lubang kemaluan sama lubang yang buat buang air besar, yang ada di lubangnya persis sih, sekitarnya aja. Lubangnya persisnya perih pokoknya. Dan juga di sela-sela jari kita, di sela-sela jari. Diruqyah dulu tapi itu minyak wanginya. Itu ya. Bainamal jinnul muslimuna yuhibbunaha ka muslimil insi tamaman. Tetapi jin muslim itu berbeda sama jin kafir. Jin muslim kalau dikasih minyak misik dia malah suka, sama seperti halnya manusia yang suka wangian. Ya. Itu seperti itu. Wal jinnu taskunu a'dhanal ibil. Jin juga suka tinggal di kandang-kandang onta. Lah kandang kambing kepriwe? Kalau kandang kambing tidak. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita untuk sholat di kandang kambing. Ini menunjukkan bahwasanya kambing salah satu hewan yang penuh keberkahan. Coba nanti dicek lagi, kotorannya pun tidak najis. Dan setan tidak mau. Karena sebenarnya daging kambing ini dimakan untuk siapapun itu aman sebenarnya. Dan untuk jin sendiri, untuk pengobatan sihir atau jin, terutama dengan pengobatan Quran ruqyah syar'iyyah, ya, itu kita bisa dengan menyuruh orang tersebut untuk nadar atau untuk berazam dalam hatinya, bertekad, ya Allah kalau aku sembuh bakal nyembelih kambing, lalu dibagi-bagikan ke orang-orang. Itu boleh. Atau kita minta bagian dari kambing itu boleh juga. Itu biasanya cepat. Bukan kita mentransfer penyakit ke kambingnya, enggak. Tapi kita mencontoh Abu Said yang minta kambing. Ya, walaupun itu bukan dalil juga. Baik. Selanjutnya, hal jinnu yakuluna wa yashrabun. Apakah jin itu makan dan minum? Kira-kira makan atau makan minum dan jin? Sama, mereka juga makan seperti kita, mereka juga minum seperti kita. Tapi nanti di sini ada pembahasan khusus yang mana jin itu terbagi menjadi tiga pendapat. Ada yang mengatakan makan, ada yang mengatakan enggak. Nanti kita bahas. Innal ahaditsa sharihatan fi annal jinna ya'kuluna wa yashrabun. Ada banyak hadis-hadis yang sahih yang telah sangat jelas menunjukkan pada kita bahwasanya jin itu makan dan minum sama seperti manusia. Ya, karena makhluk hidup butuh yang namanya makanan dan minuman. Dalam Sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
annahu kana yahmilu 'ala an-nabi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam idawatan liwudu'ihi wa hajatihi. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu membawa bejana ya, air sebejana untuk wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama huwa yatba'uhu biha faqala man hadha? Faqala ana Abu Hurairah. Ketika beliau ya Abu Hurairah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyain sama Nabi, "Siapa ini?" Dijawab, "Aku adalah Abu Hurairah." Maka Nabi sallallahu alaihi bentar. Coba dilihat di situ. Dibaca. Enggak, antum baca. Tentang jin yang makan dan minum. Hah? Ada hadisnya Abdullah bin Umar. Oh iya. Abu Hurairah. Tidak ada hadisnya Abdullah bin Umar. Abu Hurairah. Hadisnya Abu Hurairah. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Ada itu riwayatnya Abdullah bin Umar? Oh, setelahnya. Iya, setelahnya ada. Tapi yang pertama itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan, "Abghini ahjaran astanfidhu biha wala ta'tini bi'adhamin wala birauthatin." Aku ingin bebatuan untuk aku ini bersuci. Untuk apa namanya? Menghilangkan kotoran, untuk cebok. Beliau lebih suka beristinja dengan yang namanya batu. Jangan berikan aku tulang atau kotoran hewan yang sudah kering. Fa'ataituhu bi ahjarin ahmiluha fi thawbi hatta wada'tu ila janbihi. Tsumma insaraftu. Maka aku mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dengan membawa batu yang aku bawa pada bajuku ini. Sampai aku ini meletakkan batu tersebut di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berbalik lagi. Hatta idza faragha masyaitu ma'ahu faqultu ma balal 'admu wal wartha. Ketika telah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai hajat-hajatnya, selesai berwudu, kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada apa gerangan tentang tulang dan juga kotoran hewan yang sudah mengering?" Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Huma min ta'amil jinni." Tulang belulang dan juga kotoran hewan yang sudah mengering itu adalah makanannya bangsa jin. Cemilannya bangsa jin. Itu tulang sama kotoran hewan. Itu berarti kita tidak boleh makan tulang dong. Boleh aja. Tulang tetap halal hukumnya. Halal, boleh kita makan. Yang tidak boleh untuk cebok. Ada yang mengatakan berfatwa bahwasanya tulang haram, nggak boleh dimakan karena itu makanannya jin. Boleh aja. Nah, kalau diharamkan gimana? Bandeng presto itu. Ayam-ayam tulang lunak boleh. Yang nggak dibolehkan untuk cebok, untuk beristinja. Ya. Wa innahu atani wafdu jinni nasibain. Nah, ini yang saya tadi sebutkan. Ya. Karena pernah datang kepadaku delegasi-delegasi jin dari kabilah Nasibain. Jin Nasibain. Wa ni'mal jinnu. Nah, mengapa saya katakan tadi golongan Nasibain adalah golongan jin paling baik? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengabarkan bahwasanya jin dari Nasibain adalah sebaik-baiknya
kabilah dari bangsa jin. Itu jin dari Nasibain. Wa ni'mal jin, kata Rasul. Jin Nasibain adalah sebaik-baiknya kabilah bangsa jin. Fasa'aluni zada. Mereka pernah bertanya kepadaku tentang makanan mereka. Fada'autullaha lahum alla yamurru bi'azmin wala birauthatin illa wajadu 'alaiha ta'aman. Maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan setiap tulang belulang itu penuh daging ketika ada di tangan jin muslim. Dan di setiap kotoran hewan yang sudah mengering illa wajadu ta'aman, illa wajadu 'alaiha ta'aman. Ya. Supaya pada kedua benda ini jin muslim yang mengambilnya bisa memakan dua benda ini sebagai makanan bagi mereka, makanan yang nikmat bagi mereka. Kalau dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Apabila seorang di antara kalian ada yang makan, makanlah pakai tangan apa? Tangan apa? Kanan. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena sesungguhnya setan cara makannya itu adalah dengan menggunakan tangan kiri, minumnya juga menggunakan tangan. Kalau ada yang makan dan minum pakai tangan kiri, setan ikut makan bersamanya. Apa hanya itu saja cara makannya setan? Tidak. Cara makannya setan dengan menggunakan tangan, bukan hanya dengan menggunakan tangan kiri saja. Dalam hadis sahih lain, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, riwayatan Imam At-Tabrani, ya. Di situ dikatakan ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang memakan buah rutop, buah kurma yang masih muda. Ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'kul bi isba'in." Wahai Ibnu Abbas, janganlah kamu makan dengan menggunakan dua jari. Dua jari. Jadi kalau mau Noel, mau ngemil, jangan makannya dengan dua jari. Fa inna ma hadhihi min aklati syaitan. Karena sesungguhnya makan dengan dua jari ini tata cara makannya setan. Cara makannya setan selain dengan tangan kiri, dia juga makannya dengan dua jari. Walakin qul bi thalathati asabi'a. Tetapi makanlah kamu dengan menggunakan 3 jari. Maka dari itu orang yang rokok kira-kira itu sama enggak kayak makannya setan? Hah? Orang yang hobi ngerokok sama enggak seperti makannya setan? Gimana orang rokok? Apalagi tangan kiri. Mantap dah itu. Lengkap sudah. Baca bismillah enggak, makanya pakai tangan kiri, pakai 2 jari. Setan bener itu. Kenapa saya bilang setan? Mencelakakan orang lain sama kayak setan. Ada orang ngerokok, oh kalau kayak gitu saya ngerokoknya pakai 3 jari supaya nyunah. Gak cukup lah ngerokok kan nyunah, gimana? Kalau nyunah sebelum ngerokok baca bismillah dulu. Kira-kira ada gak ngerokok sebelum ngerokok baca bismillah? Nah, supaya rokoknya berkah. Ada enggak? Nah. Kita sudah tahu semua sesuatu apa-apa yang masuk ke dalam tubuh manusia yang tidak diawali dengan bismillah, berkah apa enggak? Berkah enggak? Enggak. Nah, kalau rokok berkah ngapain ditulis ditempeli rokok berbahaya? Ada sekarang gambar-gambar apa paru-paru itu yang sudah dibelek ya. Hitam paru-parunya, ada yang lehernya bolong, naudzubillah min dzalik. Tidak berkah. Dan itu salah satu cara makannya setan. Dan wujud konspirasi jahat iblis supaya manusia itu rusak badannya, dibinasakan secara pelan-pelan.
Tentang rausah tadi dijelaskan oleh Ibnu Sulam tentang kotoran hewan yang sudah mengering. Ya. Fa inna malikulli bi'rin ya'udu khadran lidawabihim. Ya. Setiap kotoran yang sudah mengering Allah jadikan rerumputan yang hijau, rerumputan yang segar yang masih hijau. Untuk siapa? Bukan jinnya, tetapi hewan-hewan tunggangannya bangsa jin. Ini menunjukkan bahwasanya di bangsa jin juga ada hewan seperti hewan-hewannya manusia. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Makanya pernah biasanya ilmu-ilmu silat-silatan dimasukin jin hewan. Ada yang jadi kelinci. Tahap pertama katanya kelinci, ada yang jadi naga, ular, harimau, monyet. Herannya kenapa tidak ada yang jadi kecoa? Hewan-hewan yang sangar-sangar semuanya. Seperti itu. Hadis lain yang mengatakan jin juga makan adalah riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Coba dibaca itu. Kunna idza hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadhu aydina hatta yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayad'u yadah. Ketika dihadirkan makanan, ya, ketika kami bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara para sahabat itu tidak ada yang berani mendahului tangan mereka untuk menyentuh makanan tersebut. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyentuh makanan tersebut. Baru para sahabat lain ngikut menyentuh dan makan. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'a jariyatan ka'annaha tudfa'u fadhahabat litad'a yadaha fit ta'am. Namun suatu ketika dihadirkan makanan di hadapan kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang budak kecil. Budak perempuan yang masih kecil. Kemudian secara tiba-tiba langsung dia meletakkan tangannya, saru banget itu ya. Langsung diletakkan, langsung makan, mau dimakan tanpa baca bismillah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangkap tangannya, ya. Kemudian datang seorang Arab Badui, ya. Gitu juga langsung nyamber, mau makan tanpa bismillah. Dipegang juga tangannya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengabarkan pada para sahabatnya, inna syaitana yastahillu ta'ama an la yudhkara smullahi alaih. Sungguh yang namanya setan itu akan ikut makan ketika makanan tersebut dimasukkan tanpa membaca bismillah. Wa innahu ja'a bihadhil jariyata liyastahilla biha fa akhadtu biyadiha fa ja'a bihadzal arabi liyastahilla bihi fa akhadtu biyadi. Setan ini datang bersama-sama budak perempuan dan juga orang Arab Badui ini. Dan tangan si jariyah ini dan juga tangan si laki-laki Arab tersebut, di tangannya itu sudah ada tangan-tangan setan yang sudah siap-siap nyamber makanan dari mereka berdua. Maka dari itu aku mengambil tangan mereka. Walladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadiya ma'ayadiha. Ya. Demi Allah, demi zat yang memegang jiwaku, sesungguhnya tangan perempuan ini dan tangan budak perempuan kecil ini dan tangan si siapa? Orang Arab ini, itu aku tangkap bersamaan aku menangkap tangan-tangan setan yang ada pada tangan mereka berdua. Maka jangan pernah lupa kita baca bismillah saat makan. Sekali aja makan tanpa membaca bismillah, setan sudah berhasil kenyang makan bersama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Hadis yang lain bisa dibaca sendiri. Mungkin ada yang mau tanya dulu tentang bab yang tadi sudah kita jelaskan. Silakan Mas. Assalamualaikum. Nama siapa? Soleh. Tegal. Masya Allah.
Apa? Yang keras. Ya. Kodam pada baik. Kodam gua orang anak Islam, nggak ada dalam Islam. Nabi SAW orang baik bukan? Sebaik-baik manusia. Beliau kena sihir. Wa mahum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Sesungguhnya mereka itu tidak bisa mencelakakan orang, tidak bisa mencelakakan seseorang pun dengan sihirnya kecuali atas izin siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Tentunya Nabi SAW kena sihir sama sekali tidak merendahkan derajat beliau sebagai seorang nabi. Karena pengaruh sihir hakikatnya sama seperti pengaruh penyakit-penyakit lain. Flu, demam, sakit kepala, apalagi. Dan penyakit-penyakit yang lain sama sebenarnya. Dan yang pernah kena efek sihir selain Nabi SAW itu juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Thaha dan lain-lainnya. Siapa itu? Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun kena efek sihir mata. Ketika penyihir Fir'aun itu melemparkan tongkatnya, ya gak? Kemudian tongkat dan tali-tali mereka itu seakan-akan ular yang bergerak-gerak. Nabi Musa muncul sifat manusiawinya, sehingga dikatakan dalam surat Thaha fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka saat itu Nabi Musa alaihi salam merasa sangat takut dan tidak bisa kabur lagi. Sifat manusiawi, takut Nabi Musa. Maka saat itu kami tenangkan, qulna la takhaf, jangan kamu takut wahai Musa, innaka antal a'la, karena sesungguhnya engkau ini lebih utama, lebih mulia daripada penyihir-penyihir tersebut. Nah, ini salah satunya. Jadi hikmah Nabi SAW kena sihir mengajarkan pada kita sebagai umatnya apa yang harus dilakukan ketika juga kena sihir. Naudzubillah. Atau apa yang harus dilakukan untuk mengobati saudara-saudari kita yang terkena sihir. Selain kena sihir, Nabi SAW juga pernah kesiangan sholat subuh. Pernah. Ketika dalam suatu perjalanan, semua sahabat dibuat tidur. Tetapi hal tersebut sama sekali tidak merendahkan derajat Nabi SAW sebagai Nabi. Gunanya untuk apa? Mengajarkan pada umatnya, khususnya pada kita nih, umat-umat akhir zaman yang subuhnya sering kesiangan, apa yang harus dilakukan kalau kita ini kesiangan sholat subuh? Qadha. Betul? Rasul SAW juga pernah lupa dalam sholatnya, sehingga disyariatkan tentang sujud. Apa itu merendahkan derajat Nabi? Tidak. Gunanya hikmah, mengajarkan pada kita apa yang harus kita lakukan kalau kita itu mengalami hal-hal tersebut. Orang baik belum tentu dia terhindar dari sihir, tapi dengan kebaikan itu merupakan perantara yang paling kuat supaya kita terhindar dari sihir. Nabi SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketika kena sihir dari seorang Yahudi dari Bani Zuraik namanya Lubaid bin Al-Aqsam, beliau kena sihir disembuhkan Allah 40 hari. 40 hari itu beliau baru disembuhkan. Dalam riwayat lain bahkan dikatakan 6 bulan beliau baru disembuhkan dari sihirnya. Ada yang mengatakan 1 tahun beliau baru disembuhkan. Tiba-tiba datanglah umat di akhir zaman kita ini, sholat kadang ditunda-tunda atau padang bolong, jilbab masih tidak dipakai, pengennya sekali ruqyah sembuh. Laras badan. Siapa kita dibanding Rasulullah? Setiap ketika kena sihir beliau berdoa dan berdoa, sabar, ikhlas, tawakal 40 hari. Dikatakan sih yang paling rojih, yang paling kuat 40 hari beliau disembuhkan. Baru diturunkan Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Nah kita sekali ruqyah pengennya sembuh. Saya sudah 3 kali ruqyah, kenapa belum sembuh-sembuh? Ya mbuh, sing ngerti itu lirika. Yang tahu kan dirinya masing-masing, bukan kita. Karena yang namanya pengobatan ruqyah, yang paling menentukan bukan kita, bukan saat ruqyahnya,
Memang itu menentukan juga. Tapi lebih dari itu pasca ruqyah. Setelah ruqyah dia benar-benar hijrah enggak? Benar-benar menjadi muslim yang kafah atau enggak? Karena sudah Allah sinyalir dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang mengaku-ngaku beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, sempurna. Karena salah satu langkah-langkah setan menyesatkan manusia adalah dia berislam tetapi jauh dari keislaman. Islam tapi mengidolakan tokoh-tokoh kafir. Langkah-langkah setan. Dalam gaya hidupnya, tata cara ritual-ritualnya jauh dari ajaran umat Islam itu sendiri. Oke, kemudian tentang segel-segel QB mungkin ya. Yang ada di dalam tubuh manusia, apa itu maksud pertanyaannya? Pakai kodam. Kodamnya maksudnya pakai Asmaul Husna. Pakai Laku kepengen saya bahas khusus tematik ini ya. Ini insya Allah tematik aja lah. Karena ini kajian kita masih panjang, masih jauh dari pembahasan itu. Jadi insya Allah nanti kapan-kapan saya adakan kajian tematik. Nggak tahu di mana lah. Bisa di sini, bisa di Purwokerto. Syukur-syukur bisa di Tegal. Insya Allah ya. Insya Allah. Tentang bahasan sihir putih, sihir ulwa. Sayangnya orang-orang pesantren mau dibagi kopinya apa Pak? Oh lagi dibikin. Ya udah. Biar sambil medang Pak. Orang-orang pesantren, saya juga orang pesantren. Tapi biasanya ada oknum-oknum ini dari santri-santri yang jahil, santri-santri yang pengen dicap punya kekuatan kedigdayaan, kesaktian, linui. Dia berburu ilmu karomah. Ini pakai tangan kanan ya. Facebook ini. Berburu ilmu karomah. Nah, ilmu karomah apa ora sih? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Dia akhirnya zikir, puasa ya, betul. Puasa mutih, puasa ngasrap. Puasa mutih itu yang benar. Mas Arif, yang namanya puasa mutih itu bukannya cuma pakai sebutir nasi kan? Kalau tahapnya Pak Irawan itu cuma sebutir nasi. Oh itu tingkatan tingginya. Kalau secara umumnya bukannya cuma pakai nasi. Ada juga ngasrep. Lah puasa ngasrep itu kan nggak boleh makan hewani ya. Nggak boleh yang berminyak, nggak boleh yang hewani. Buku priwe gue lah. Mungkin nasi sama daun tok gitu ya. Jadi kambing sekian hari dulu. Itu diajarkan dalam kitab Samsul Ma'arif Kubro. Ya. Bab Riyadhah Qul Uhya Al-Masyhurah. Nah kapan-kapan lah kita bahas ya. Saya tidak bahas detail dulu biar penasaran. Puasa asrab sekian hari, zikir tertentu, jumlahnya ditentukan 16.000 saya ingat tuh. Nanti akan datang khodamnya. Khodamnya bentuknya seperti ini dan seperti itu. Loh kok bisa? Ini membuka celah-celah setan untuk bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ingat, bukan Asmaul Husnanya, bukan suratnya yang salah, bukan juga zikirnya yang salah, tapi tata cara serta niatnya yang melenceng jauh. Ritual-ritual nyelenehnya yang dikerjakan. Ini yang membuat jin itu mudah masuk. Kenapa kok setiap ilmu-ilmu tersebut harus dipuasani dulu? Di saat puasa, di saat perut kosong, sebenarnya jin itu mudah untuk merasuk. Asalkan puasanya bukan lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala susah jin untuk masuk. Tapi kalau untuk mereka, untuk mendapatkan ilmu, mudah masuknya. Terutama jin toyar yang kemarin sudah kita bahas. Makanya
jin yang suka merasuk ke dalam orang-orang yang suka mengamalkan ilmu-ilmu seperti itu, seringnya jin tipe-tipe yang apa kemarin angin ya, seperti angin. Masuknya biasanya lewat tulang ekor. Ya, masuknya biasanya melalui tulang ekor atau dari telinga. Itu mereka masuknya kadang lewat situ. Kalau dengan ritual-ritual puasa-puasa yang semacamnya. Khodam tidak ada dalam Islam. Lah khodam malaikat, ana ora? Enggak ada enggak khodam malaikat kira-kira? Mas, Mbak, Pak. Khodam malaikat ada enggak? Mereka itu kadang salah penempatan, salah menempatkan dalil. Dalil riwayat Imam Muslim yang mengatakan ada korin dari bangsa jin dan korin dari bangsa manusia. Perlu dibedakan antara korin sama khodam. Korin itu bawaan dari kita lahir, itu korin. Korin dari bangsa jin tidak bisa diusir, bisanya dilemahkan dengan ketaatan. Korin baru ada nama yang namanya korin malaikat. Tapi kalau khodam itu jin baru yang diundang, jin baru yang turun temurun dari keluarganya, itu yang namanya khodam. Bisa dipahami? Nah kalau khodam, tidak ada khodam dari malaikat. Dalilnya bisa dicek di dalam surat Maryam ayat 64. Asbabun nuzulnya ada dalam Fathul Bari, hadis riwayat Imam Bukhari, yang suatu ketika Nabi SAW ngerasa rindu sama Jibril. Jibril akhirnya ditanya sama Nabi, ma mana'aka anta zuruna aktaru mimma tazuruna, wahai Jibril, apa yang menjadikanmu tidak sering-sering berkunjung pada kami seperti kunjungan-kunjunganmu sebelum ini? Jibril tidak bisa jawab apa-apa. Saat itu padahal Rasulullah benar-benar rindu, berhari-hari, berbulan-bulan Jibril kok nggak datang-datang. Sampai akhirnya suatu ketika Jibril turun, ditanya sama Rasul seperti itu, Jibril tidak berkata apa-apa. Kemudian turun ayat tersebut, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Wahai Muhammad, tidaklah kami turun kepadamu kecuali atas perintah Tuhanmu. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik syafaatul uzma, syafaat paling agung di hari kiamat, tidak bisa ngatur-ngatur jadwal kedatangan Jibril, siapa kita yang bisa mereka-reka ritual yang untuk ritual-ritual untuk mengundang khodam malaikat? Malaikat siapa? Ya, itu jin biasanya. Ya kalau khodam, untuk melepasnya harus benar-benar taubat nasuha, dan ikhlas untuk ilmunya itu dibuang, kembali kepada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada tauhid yang lurus, yang murni dari keyakinan-keyakinan yang syirik, yang rusak dan lain sebagainya. Cukup ya? Ada yang lain mau tanya? Ya Pak, monggo. Waalaikumsalam. Jin. Oh iya. Ya, saya langsung jawab aja. Setan berasal dari kata syaitona. Syaitona, setan. Ya, itu muradif sinonimnya ba'uda, yang jauh, ba'uda. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan, jauh dari karakter-karakter baik yang lain. Itu setan. Nah setan itu tidak hanya dari bangsa jin, karena sebenarnya setan itu adalah suatu lakop, julukan dari suatu sifat yang buruk, sombong, bengis, merugikan makhluk yang lainnya, jahat, tidak punya tabiat baik. Itu setan, syaiton. Tidak hanya di bangsa jin. Kenapa lebih mutlak bangsa jin? Lebih seringnya dikatakan itu setan adalah bangsa jin, karena kebanyakan, saya nggak mengatakan semua bangsa jin ya, kebanyakan atau sebagian besar dari mereka, dari bangsa jin, itu sifatnya sombong, pendusta, merusak, mencelakakan makhluk lainnya, ya,
jauh dari kebaikan, ngeyelan. Ada manusia ngeyel, setan itu. Ngeyel, apalagi kita kasih tahu hal yang baik, dia ngeyel, bahkan menyebarkan keburukannya ke orang lain. Ya, itu yang dimaksud dari setan. Dari manusia, ya banyak sekarang setan-setan kalangan manusia yang bertebaran, yang menimbulkan syubhat, menimbulkan fitnah, mengadu domba antara sesama umat muslim, setan. Dan tidak hanya manusia dan jin saja. Nanti di pembahasan yang akan kita bahas tentang beda antara jin dan setan, ya, di buku ini juga akan dijelaskan bahwasannya setan ada dari bangsa hewan. Dalilnya nanti aja kita bahas ya. Dalilnya nanti akan kita bahas. Ini ketika Umar bin Khattab menunggangi seekor hewan tunggangan yang hewan itu sombong, ngeyel, nggak mau diatur. Kata Umar, ini setan. Jangan berikan aku setan untuk tunggangan. Jadi ada di bangsa hewan. Makanya ada hewan-hewan tertentu yang sangat disayangi oleh iblis dan dijadikan tentara-tentaranya iblis. Salah satunya apa? Tikus. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lampu-lampu ketika kita tidur, ketika orang-orang tidur itu harus dimatikan. Dianjurkan untuk dimatikan karena fa'ra, tikus itu selalu ditunggangi oleh setan atau bisa dituntun oleh setan untuk menarik sumbu lampu sehingga membakar rumah umat muslim. Gak hanya tikus, cicak. Cicak ini juga sering sekali digunakan untuk mata-mata dari para tukang sihir. Dijadikan alat untuk meletakkan media sihir dalam rumah. Ketemu cicak, sunnahnya bunuh. Sekali pukulan dapat sekian pahala, 2 kali pukulan sekian pahala. Hikmahnya wallahu a'lam. Yang jelas tabiat cicak adalah tabiat yang buruk. Ya, tabiat cicak adalah tabiatnya buruk. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ini riwayat sahih ternyata diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Ketika dibakar oleh Raja Namrud ya. Pernah baca mungkin kisahnya ya. Semut menghadirkan air, cicak malah niup-niup supaya apinya itu lebih gede. Itu cicak itu kerjanya. Jahat mereka. Fuwaisiqah. Makanya julukan cicak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cicak adalah fuwaisiqah, binatang kecil yang fasik, yang jahat. Bunuh aja kalau ada cicak, bunuh atau kasihin kucing. Itu aja. Bunuh atau kasihin kucing. Doyan kucing dan cicak. Doyan. Nah, nanti kita akan bahas suatu bahasan khusus bahwasanya ada hubungan yang amat sangat besar ketika kita memelihara kucing di rumah untuk menghindari sihir. Itu nantilah bahasan yang jauh ya. Insya Allah nanti kawan-kawan kalau kita sudah sampai ke tahap bahasan sihir, ini kitab sudah selesai, kita akan lanjut pada kitab selanjutnya. Nah, kita nanti belajar ruqyah ada tahapannya. Ini kitab dasar, nanti lanjutannya ada lagi. Kalau ini sudah khatam, kita lanjut ke pembahasan lain, kita bahas masalah itu. Menarik, insya Allah. Dan kita bahas dari segi dalil-dalil yang ada. Ya, ya nggak hanya kucing, soang, angsa dan lain-lain. Nah, nanti kita bahas insya Allah. Ada lagi yang mau tanya? Monggo Pak Fuad. Kalau tadi itu ada amalia-amalia yang menipiskan sekul, amalia-amalia yang menutupkan sekul. Yang apa? Yang itu tadi. Menutup. Amalia ada yang seperti amalia yang untuk bisa menipiskan sekul seperti puasa-puasa itu ada amalia menutupkan sekulnya. Kalau amalia menebalkan segel, amalia yang sunnah, yang wajib lah terutama. Wajib dulu dijaga sebaik mungkin, baru habis itu yang sunnah, ditambah yang sunnah. Ya. Sampai Allah benar-benar cinta sama kita. Kalau Allah sudah benar-benar cinta, ya, fakuntu
Basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa kuntu sam'ahu. Gimana? Ketika dia aku menjadi pendengarnya ketika dia mendengar. Menjadi tangannya ketika dia bekerja. Kakinya ketika dia melangkah. Maksudnya bukan manunggaling kawulolan Gusti. Jangan salah paham. Manunggaling kawulolan Gusti atau persatuan antara Tuhan dan makhluk bukan seperti itu maksudnya. yakni Allah Subhanahu wa taala menuntun hambanya ketika dia melihat, ketika dia mendengar, ketika dia bekerja. Allah tuntun supaya tidak celaka kerjaannya, supaya tidak merugi, supaya hasilnya bagus dan berkah. Itu yang dimaksud. Ketika melangkah, Allah tuntun langkahnya untuk selalu melangkah kepada jalan yang lurus, yang Allah ridhoi, kepada tempat-tempat yang Allah berkahi, yang Allah ridhoi. Jadi dengan wajib dulu yang dikerjakan sebaik mungkin, tambahi amalan sunnah sebisa yang kita lakukan. Seperti itu Pak. Ada yang lain? Ibu-ibu ada yang mau tanya? Alhamdulillah ini kajian kita semakin hari, setiap minggu semakin banyak. Semoga yang di sini istiqomah ya. Nanti kalau khatam akan ada ujian, makanya catat ada ujiannya. Kalau lulus kita gabungkan ke Arsada, insyaallah. Ya, asal istiqomah, nyatat sebaik mungkin, nanti bakal dites lagi. Ada yang mau tanya ibu-ibu? Bu Sri, Bu Iva, ada Bu Iva enggak? Oh enggak berangkat. Enggak ada. Bapak-bapak cukup? Cukup ya, baik. Ini kita tadi belum bahas tentang perbedaan pendapat ulama tentang masalah apakah jin itu makan atau minum. Tapi insya Allah kita bahas minggu depan. Kita akan siap-siap nanti ada ruqyah intensif khusus untuk yang sudah daftar saja. Ya, tidak perlu terlalu lama supaya tidak gumoh ya. Kita banyak yang masuk gumoh malah gak jadi makan. Ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas tentang perbedaan pendapat ulama jin itu makan atau enggak. Kemudian pembahasan bahwasanya setan mempunyai tanduk. Penjelasannya ya insya Allah, penjelasannya bagaimana, dan tentang kemampuan setan untuk berubah bentuk serta menyamar, malih rupa. Insya Allah akan kita bahas secara detail dan akan saya jelaskan sebisa yang saya mampu dari berbagai referensi-referensi yang ada dan dari beberapa catatan-catatan pelajaran yang pernah saya dapatkan. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Semoga kajian yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya harap minggu depan kita hadir lagi bersama-sama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah menyelaraskan antara amal serta ilmu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wafaqanallahu wa iyyakum fima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap jangan pulang dulu, kita medangan dulu, ngopi-ngopi dulu.